Enggak ngalangin. Enggak takut dari kosong. Enggak ada main. Udah. Jadi bawa suruh mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Usul Al-Thalathah, 3 landasan pokok yang wajib dipelajari setiap muslim dan muslimah, dan kita sampai pada pembahasan landasan pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatul nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampaikan pembahasan tentang mengenal nabi di pertemuan sebelumnya sampai Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Sampai situ ya Pak ya. Terakhir kita bahas Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Falamma istaqarra fil Madinati amara bi baqiyati syara'il Islam." Ketika Rasulullah menetap di kota Madinah, maka Rasulullah memerintahkan syariat-syariat Islam yang lainnya. Karena kita telah bahas syariat yang turun di kota Makkah itu hanya sholat saja yang berkaitan dengan rukun Islam. Adapun syariat-syariat lain seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar ma'ruf nahi munkar dan yang lain sebagainya itu diturunkan ketika Rasulullah di kota Madinah. Akhadha ala hadza 10 sinin. Rasulullah menetap di kota Madinah 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuh, dan setelah 10 tahun Rasulullah wafat dan agamanya tetap, yaitu agama Islam ini. La khaira illa jallal ummata alaih. Tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah memberikan petunjuk kebaikan tersebut kepada umatnya. Wa la syarra illa hadzaraha min. Dan tidaklah ada keburukan kecuali Rasulullah memperingatkan itu kepada umatnya. Wal khairul ladzi dallaha alaihi. Kebaikan yang Rasulullah tunjukkan kepada umatnya at-tauhid, yaitu mentauhidkan Allah, wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa syarrul ladzi hadzaraha min asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa yahbah.
Adapun perkara yang Rasulullah peringatkan kepada umatnya, yaitu kesyirikan dan segala perkara yang Allah membencinya dan Allah tidak meridhoinya. Ba'athahullahu ilan nasi kafah. Allah utus Rasulullah kepada manusia secara keseluruhan. Waftarallahu ta'atahu ala jami'it taqalain. Dan Allah wajibkan dua dari kalangan makhluk untuk mentaati Rasulullah. Siapa mereka? Yaitu jin dan juga manusia. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semua. Wa akmalallahu bihi, dan Allah telah sempurnakan agama ini. Dalilnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Aku telah sempurnakan agama yang aku berikan kepada kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dan ini berkaitan dengan Rasulullah sampai di kota Madinah. Di antara perkara ikhwan dan akhwat fillah yang harus kita ketahui di dalam mengenal Rasulullah SAW ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah telah sempurna. Dan ciri khas agama Islam ini selalu menyelisihi orang-orang kafir. Bahkan ini yang disebut oleh para ulama min maqasidis syariah. Di antara tujuan Allah mensyariatkan setiap ibadah, akidah maupun adab itu dalam rangka menyelisihi orang-orang kafir. Nah, ini yang ingin kita bahas itu. Karena sebagian kaum muslimin kok mereka nggak bangga dengan identitas keislamannya. Kok mereka merasa inferior ketika punya jenggot ya? Kok mereka malah malu kalau punya jenggot? Mereka malu kalau memakai celana tidak isbal. Padahal bagian dari akidah dan manhaj kita wajib menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Sampai di luar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menulis kitab khusus. Di antara antum mungkin ada yang pernah mengkaji ini. Judul kitabnya Iqtida'u Siratil Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim. Pernah dengar itu nama kitab ini? Pernah dengar kan? Oh, jangan tuh bacanya novel aja. Layangan putus lagi dibaca, ya. Jadi Ibnu Taimiyah menulis kitab khusus, judulnya Iqtida'u Siratil Mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Apa konsekuensinya kalau seseorang menempuh jalan yang lurus ini? Mukhalafata ashabil jahim. Dia akan menyelisihi jalannya para penduduk neraka. Siapa yang dimaksud jalannya penduduk neraka? Orang-orang kafir. Jadi itu sudah konsekuensinya ya. Ketika kita memilih agama Islam yang lurus ini, yang didasarkan pada wahyu dari Allah dan Rasulullah, maka konsekuensinya kita akan selalu menyelisihi orang-orang kafir. Bukan malah mengikuti mereka, bukan malah mengekor-ngekor mereka, bukan malah mengikuti tradisi dan kebiasaannya mereka. Justru kalau orang itu menempuh jalan yang lurus ini, jalannya Allah dan Rasulullah, pasti dia akan menyelisihi
jalannya orang-orang kafir. Karena tadi konsekuensinya, kalau orang menempuh jalan yang lurus, pasti dia akan menyelisihi para penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir musyrik. Ya, makanya ini judul kitab yang ditulis Ibnu Taimiyah, Iqtida' Shiratal Mustaqim, menempuh jalan yang lurus, mukhalafata ashabil jahim, pasti akan menyelisihi jalannya para penghuni neraka. Nah, jalan yang lurus yang kita minta 17 kali minimal dalam satu hari. Sering kalau kita baca dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan itu jalan yang kita minta. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat dan anugerah, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Ulama tafsir sepakat, siapa itu orang yang Allah murkai? Orang Yahudi. Begitu juga bukanlah jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Para ulama tafsir sepakat, yang dimaksud orang-orang Nasrani. Jadi kita minta jalan yang lurus, berarti kita harus menyelisihi orang kafir. Makanya ketiga, Ibnu Katsir menafsirkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Ibnu Katsir menafsirkan dengan surah An-Nisa ayat 69 yang Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang mati syahid, jalannya orang-orang saleh. Kan itu jalan yang lurus, yang itu pasti menyelisihi orang-orang musyrik kafir. Nah, ini bagian dari al-wala wal-bara. Apa artinya al-wala wal-bara? Al-wala wal-bara apa artinya? Loyalitas kita hanya untuk Allah dan Rasul. Sebaliknya kita berlepas dari Allah, dari kesyirikan, dari orang-orang musyrik. Kan itu yang namanya al-bara. Kita berlepas dari yang namanya ritual kesyirikan, dari perbuatannya orang-orang musyrik, berarti kita masuk dari tradisi dan kebiasaannya mereka. Anda akan sebutkan ini contoh-contoh yang banyak sekali. Syariat ini selalu menyelisihi orang-orang kafir. Dalam perkara akidah, kita disuruh menyelisihi orang-orang kafir. Yang pertama, contohnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah, la tatruni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam fa innama ana 'abduhu faqulu Abdullahi wa rasuluh. Rasulullah memerintahkan kita nih menyelisihi siapa? Orang Nasrani. Kata Rasulullah, jangan kalian kultuskan aku, jangan kalian puji-puji aku berlebihan. Ini kata Rasulullah, la tatruni. Sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka memujiku berlebihan sampai menempatkan Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan. Jadi sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam berlebihan, mengkultuskannya, menempatkannya sampai derajat Tuhan, maka Rasulullah melarang itu. Jangan sampai kalian ikuti siapa? Orang-orang Nasrani yang mengkultuskan nabi mereka sampai akhirnya mengangkat nabi mereka seperti Tuhan.
Kemudian Rasulullah ingatkan, fa innama abdullahi wa rasul. Aku ini hanya hamba Allah dan Rasulnya. Ini yang hari ini sebagian kaum muslimin lupa. Mereka hanya tahu Muhammad itu utusan Allah, mereka lupa Muhammad itu hamba Allah. Akhirnya ada sebagian yang mereka memuji berlebih-lebihan kepada Rasulullah. Niatnya mungkin baik memuji Rasulullah, tapi berlebihan. Ya, bahkan ada syair yang luar biasa yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Fa inna min judika wa daratiha dunya wa ilmaka ilmal lawhi wal qalami. Pernah dengar syair ini? Di antara kedermawananmu wahai Muhammad, engkau ciptakan dunia dan seisinya, dan engkau mengetahui ilmu yang ada dalam pena dan lauhil mahfuz. Puji-pujiannya sampai seperti itu. Ya, mereka lupa Rasulullah ini hamba Allah. Jangan tampakkan seperti Tuhan. Jangan tempatkan seolah-olah mengetahui ilmu lauhil mahfuz. Karena pernah kisahkan keantungan di antara dalil yang paling kuat, Rasulullah itu nggak tahu perkara takdir, nggak tahu ilmu ghaib. Itu kan tentang kisah hilangnya kalung Aisyah yang Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab, gitu ya. Hilangnya kalung Aisyah itu akuan dalam surah An-Nur. Ya, kan saat itu Aisyah kehilangan kalungnya, sampai Rasulullah nyuruh sahabat berhenti dulu kita di tempat ini. Sampai di tempat itu nggak ada air. Akhirnya turunlah ayat yang disyariatkannya tayamum. Setelah itu satu hari satu malam nggak ketemu juga kalungnya Aisyah dicari, maka kata Rasulullah, sudahlah kita pulang saja ke Madinah. Ketika mereka mau pulang, unta-untanya berdiri, ternyata kalungnya Aisyah ada di bawah untanya. Kalau Rasulullah tahu perkara baik, nggak usah nyari-nyari Rasulullah. Orang ada di bawah unta kok kalungnya Aisyah. Ini dalil yang paling kuat. Rasulullah nggak tahu perkara baik kecuali yang diwahyukan Allah saja kepadanya. Maka sebagian kaum muslimin mereka berlebihan mengkultuskan Rasulullah, akhirnya sampai menempatkan Rasulullah sebagai Tuhan. Maka ini yang Rasulullah sudah ingatkan, la tatruni karena atra'asni min Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian kultuskan aku sebagaimana kaum Nasrani mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Ini perkara pertama dalam hal akidah. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan kita menyelisih orang-orang kafir musyrik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam perkara akidah. Rasulullah bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Kata Rasulullah, ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Maka ingatlah, kata Rasulullah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian untuk melakukan hal tersebut. Ya, Rasulullah memerintahkan kita, melarang kita membangun kuburan-kuburan Nabi, kuburan orang soleh sebagai masjid, karena itu menyerupai siapa? Orang-orang sebelum kita.
Bahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, untuk kalau baca kitab Umdatul Ahkam, ada dalam kitab ini dua istri Rasulullah, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, saat menjelang Rasulullah wafat dalam keadaan sakit parah di akhir-akhir kehidupannya. Ummu Salamah bercerita, kata beliau, wahai Rasulullah, dulu ketika aku hijrah dari Mekah ke Habasyah, aku dapati sebuah kanisa itu kayak gereja, tempat ibadahnya orang Nasrani, yang ternyata di dalam kanisa tersebut ada patung-patung dan foto-foto orang-orang soleh dari kalangan Nasrani, dan mereka jadikan itu sebagai tempat ibadah mereka. Jadi lihat dulu, orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabinya, kuburan orang-orang solehnya, bahkan dipasang foto di atasnya, itu mereka jadikan sebagai tempat ibadah mereka. Dan Rasulullah melarang kita sama seperti itu. Jangan jadikan, ya, orang-orang soleh di kalangan kita, termasuk kuburan Rasulullah, gak boleh dijadikan sebagai masjid, gak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Subhanallah, sebagian kaum muslimin mereka menjadikan masjid-masjid mereka di dalamnya ada kuburan. Ya. Tapi kalau di Kerawang mah jarang ya. Nggak tahu kalau di daerah Jawa-Jawa sana, ya. Bahkan di dalamnya, di areanya, ya. Makanya ulama merinci, kalau ada kuburan di dalam masjid, mana yang lebih dahulu? Kalau kuburannya duluan, kemudian dibangun masjid, masjidnya diapakan? Masjidnya diapakan? Kuburan dulu, baru dibangun masjid. Kuburannya, masjidnya diapakan? Dihancurkan. Ya. Tapi kalau masjid dulu baru kuburan, masjidnya dihancurin enggak? Enggak, berarti kuburannya yang harus dipindahkan. Ya. Karena kenapa? Ini semua menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani yang suka menjadikan kuburan nabi dan orang soleh mereka di tempat-tempat ibadah mereka. Nah, ini yang sering diingatkan bahwasannya menyelisihi orang kafir musyrik diantaranya tidak menjadikan tempat ibadah kita di dalamnya ada kuburan-kuburan orang-orang soleh atau kuburan nabi. Ini dalam hal akidah. Dalam hal ibadah kita disuruh menyelisihi orang kafir musyrik banyak sekali. Di antaranya apa? Kita dilarang berpuasa dalam keadaan tidak sahur secara sengaja. Jadi kalau kita puasa sengaja nggak sahur, itu sama saja mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani puasa atau tidak? Puasa. Tapi beda puasanya kita dengan puasa mereka. Puasa mereka nggak pakai sahur. Dari mana Ustaz tahu? Ada hadisnya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahur. Rasulullah mengatakan perbedaan antara puasanya kita orang muslim dengan puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah pada makan sahurnya. Yahudi dan Nasrani puasa, tapi mereka nggak makan sahur. Makanya hukumnya nggak boleh.
Seseorang sengaja puasa tapi dia nggak mau makan sahur karena itu menyerupai siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini dalam hal ibadah itu kita disuruh menyelisihi mereka. Di antaranya apa lagi? Di antaranya ketika kita disyariatkan berpuasa di hari Asyura. Hadisnya sering ini dibahas ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sampai di kota Madinah dan Rasulullah mendapati ya ternyata orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Rasulullah tanya kan, kenapa kok kalian puasa? Kata orang Yahudi, ini hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka apa kata Rasulullah? Inna ahaqqu minkum, kami lebih berhak daripada kalian untuk memuliakan hari ini. Maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk berpuasa juga tanggal 10 Muharram hari Asyura. Tapi sahabat berkata, ya Rasulullah, hadza yaumun yu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Ini kan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, hari Asyura 10 Muharram. Langsung Rasulullah berkata, lau kuntu hayyan, atau kalau seandainya kita masih hidup di tahun yang akan datang, la asumanna yaumat tasir, kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Lihat itu tujuan dari syariat. Kenapa Rasulullah pengen puasa juga di tanggal 9-nya? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Makanya Rasulullah sebutkan ya, beliau kalau masih hidup di tahun yang akan datang akan berpuasa di tanggal 9-nya. Ini dalam hal ibadah. Begitu juga dalam hal ibadah yang lain. Kita disuruh menyelisihi orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir dan musyrik ketika disyariatkan kita dilarang sholat sunnah mutlak di 3 waktu. Kapan saja kita nggak boleh sholat sunnah mutlak? Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi sepanjang 1 tahun. Yang kedua, ketika matahari tepat ada di atas kepala sampai matahari tergelincir. Ketiga, setelah sholat asar sampai matahari terbit. 3 waktu ini kita nggak boleh sholat sunnah mutlak, kecuali pada hari Jumat khusus. Kita boleh sholat sunnah mutlak pada saat matahari ada di atas kepala karena ada hadis khusus tentang itu. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Kemudian dia memakai pakaian yang paling bagus. Kemudian dia memakai minyak wangi. Kemudian dia bersegera menuju masjid. Kemudian di masjid dia sholat sunnah 2 rakaat sampai khatib naik ke atas mimbar, maka dia berhenti dari sholatnya, dia diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Makanya khusus kalau untuk hari Jumat boleh sholat sunnah mutlak sampai khatib naik ke atas mimbar. Jadi dari mulai kita sampai sholat sunnah tahiyatul masjid, setelah itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam sampai khatib naik ke atas mimbar. Kita selesai dari sholat kita dan mendengarkan khatib, keutamaannya kita dapat pahala, diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Adapun selain hari Jumat, haram hukumnya kita sholat sunnah mutlak di 3 waktu.
Ya, kenapa alasannya? Sama itu, untuk menyelisihi orang kafir. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari yang lain, inna syamsa baina qarnai syaitan. Karena di 3 waktu ini matahari berada di antara 2 tanduk syaitan. Yasjuduna al-kuffar li sanamihim. Orang-orang kafir sujud kepada berhala-berhala mereka. Karena orang kafir sujud di 3 waktu ini, Rasulullah menyuruh kita menyelisihi. Jangan kalian salat sunnah mutlak di 3 waktu ini. Ini dalam hal ibadah. Ya. Yang keempat, dalam hal ibadah juga tentang awal disyariatkannya azan. Sering ini ya hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan Syekh Albani dari sahabat Abu Umair bin Anas dari paman beliau. Paman beliau menceritakan suatu hari Rasulullah memikirkan apa sarana yang bisa digunakan untuk mengumpulkan orang sholat berjamaah di masjid. Di antara mereka ada yang mengusulkan, tancapkan saja bendera di depan masjid. Kalau ada orang lewat, maka orang tahu kalau bendera ditancapkan, itu maknanya sudah masuk waktu sholat. Tapi Rasulullah menolak usulan tersebut. Usulan yang kedua, fadzukiya lahul kunhu. Ada yang mengusulkan tiup trompet saja ya Rasulullah. Kalau trompet sudah ditiup, berarti itu tanda masuknya waktu sholat. Dan Rasulullah jawab, huwa min amri Yahud. Itu tradisi dan kebiasaannya orang-orang Yahudi. Rasulullah tolak usulan tersebut. Usulan yang ketiga, fadzukiya lahun naqush. Kalau begitu, bunyikan lonceng saja ya Rasulullah. Dan Rasulullah pun berkata, huwa min amrin nasara. Itu kebiasaannya orang-orang Nasrani. Itu setiap usulan yang itu menyamai tradisi dan kebiasaannya orang-orang kafir diselisihi oleh Rasulullah. Sampai akhirnya apa? Datanglah mimpi kepada sahabat Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bercerita kepada Rasulullah, datang seseorang kepadaku mengajarkan tentang suatu kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, sampai selesai. Maka Rasulullah membenarkan mimpi tersebut dan disyariatkanlah yang namanya azan. Sampai orang Yahudi berkata, tidaklah orang ini, tidaklah Muhammad ini, Rasulullah membawa suatu syariat kecuali pasti menyelisihi kita orang-orang Yahudi. Jadi ini konsekuensinya saja. Kalau kita menempuh jalan yang lurus, jalannya Allah dan Rasulnya, nggak mungkin kita malah ngikor-ngikor orang kafir, ngikutin tradisinya orang kafir, ngikutin kebiasaannya orang kafir. Kalau orang itu betul menempuh jalan yang lurus, pasti dia akan menyelisih jalannya orang-orang kafir. Ini dalam hal ibadah. Dalam hal muamalah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, orang-orang Yahudi jika salah satu istri mereka dalam keadaan haid, maka mereka nggak mau makan bareng istrinya.
Mereka nggak mau duduk bareng istrinya, nggak mau tidur bareng istrinya. Istrinya diusir dari rumahnya kalau dalam keadaan haid. Sebagian riwayat menyebutkan istrinya disuruh tinggal di luar rumah, dibuatkan khusus kayak kandang gitu. Ditaruh ke istrinya di situ dalam keadaan haid. Dia makan sendiri, tidur di situ, dihinakan sekali sama orang Yahudi kalau istrinya dalam keadaan haid. Sebaliknya, orang-orang Nasrani kalau istrinya dalam keadaan haid tetap digauli di kemaluannya. Ya, orang Nasrani malah berlebihan ya. Kalau istrinya haid tetap digauli. Ya. Tapi lihat, Islam datang dengan syariat yang menyelisih keduanya. Sampai Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang dalam keadaan haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Maka jangan kalian dekati wanita-wanita kalian yang dalam keadaan haid sampai dia dalam keadaan suci. Dan ulama tafsir sepakat maknanya jangan mendekati di sini, jangan kalian gauli lewat kemaluannya. Adapun kalian bercumbu, kalian berpegangan, itu masih dibolehkan dengan istri yang dalam keadaan haid. Yang nggak boleh hanya menggaulinya lewat kemaluan saja. Lihat, syariat Islam menyelisihi, ya, menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Yahudi begitu menghinakan istri-istri mereka yang dalam keadaan haid, justru sebaliknya Nasrani kebablasan. Istrinya haid tetap aja digauli. Ya, Islam datang menyelisihi kedua kebiasaan orang kafir tersebut. Ini dalam hal apa? Muamalah. Yang ketiga, yang keempat ya, akidah, ibadah, muamalah. Yang keempat, dalam hal penampilan, Rasulullah memerintahkan kita untuk menyemir uban. Ya kan? Tahu nggak antum, Rasulullah memerintahkan kita untuk menyemir uban? Kita diperintahkan oleh Rasulullah menyemir uban untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Tapi menyemir uban di sini selain warna hitam. Ya, menyemir uban di sini selain warna hitam. Adapun warna hitam haram hukumnya, tidak boleh. Laki-laki ya, perempuan menyemir rambutnya dengan warna hitam. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Kata Rasulullah, usbuhu, semirlah uban-uban kalian, fa inna dzalika yukhaliful musyrikin, karena itu menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Karena mereka kenapa? Gak menyemir uban-uban mereka. Tapi kita diperintahkan menyemir uban dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang kafir musyrik yang mereka tidak menyemir uban-uban mereka. Ataupun kalau mereka nyemir malah warna hitam. Adapun kita tidak boleh menyemir uban kita dengan warna hitam. Bahkan Rasulullah mengancam orang-orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Kata Rasulullah, lam yarih raihatal jannah, orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam maka dia tidak akan mencium aroma surga. Nah, aku pernah dengar Rasulullah juga bersabda, uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat.
bagaimana menggabungkan dua hadis ini. Rasulullah memerintahkan kita menyemil uban untuk menyelisihi orang Yahudi Nasrani. Tapi ternyata Rasulullah mengabarkan uban itu akan jadi cahaya pada hari kiamat. Bertentangan tidak? Hah? Bertentangan tidak? Hah? Tidak bertentangan. Ya. Nah, bertentangan atau tidak? Ya. Secara zahir ya? Hah? Gimana cara menggabungkan dua hadis ini? Kata ulama, yang dimaksud ya, uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Maknanya yang kita dilarang itu mencabutnya. Jadi yang dilarang itu apa? Mencabutnya. Ya, adapun menyemilnya itu justru disunnahkan. Untuk dalam rangka apa? Menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu maksudnya? Jadi yang dilarang oleh Rasulullah mencabut ubannya. Adapun menyemilnya justru itu dianjurkan karena tadi ya untuk menyelisihi orang-orang kafir musyrik yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah ini cara menggabungkan dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Sudah isya. Oke, kita break dulu untuk azan salat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik, kita lanjut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjut ikhwan dan akhwat, masih membahas kenapa kita harus menyelisihi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan kita sudah sebutkan contoh-contohnya ya. Hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan kita menyelisihi orang kafir musyrik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dan dalam hal penampilan. Dari yang lain itu larangan kita menyerupai orang-orang kafir musyrik dalam hal penampilan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, "Khaliful musyrikin, ahfus syawari wa awful liha." Kata Rasulullah, selisihilah orang-orang musyrik dengan cara apa? Potonglah kumis-kumis kalian, peliharalah jenggot kalian. Ini dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrik. Dari yang lain, hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Juzzu syawari wa arkhul liha khaliful majus." Pendekkan kumis kalian, peliharalah jenggot kalian, dan selisihi orang-orang majusi. Orang-orang majusi, kata ulama hadis, mereka panjangkan kumis, cukur jenggot. Jadi kalau ada orang kumisnya panjang, jenggotnya dicukur habis, itu menyamai dengan orang majusi. Ya, orang majusi. Ya, jenggotnya dipanjang, jenggotnya dicukur, tapi kumisnya yang dipanjang, itu orang majusi. Dan kita disuruh menyelisihi itu sama Rasul. Ya, juzzu syawal, potong jenggot kalian, wa arkhul liha, panjangkan jenggot kalian, khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Jadi ini identitas Islam. Jangan malah punya jenggot malu. Ya, ini yang diperintahkan Rasulullah kepada kita. Yang justru ini dalam rangka menyelisih orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mereka malah apa? Cukur jenggot, yang malah apa? Memanjangkan kumis. Maka kita menyelisihi mereka dengan penampilan kita, yang kita harus memelihara jenggot. Ya. Nah, ini dalam hal penampilan. Dari yang lain, kita wajib menyelisihi orang kafir musyrik. Kita dilarang mengikuti tradisi hari raya mereka. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan. Ini testimoninya sahabat Anas bin Malik. Beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Rasulullah baru tiba ke kota Madinah, walahum yawmani yal'abuna fihima. Ternyata orang-orang Madinah memiliki 2 hari yang mereka bersenang-senang di 2 hari tersebut. Ulama hadis menjelaskan apa itu 2 hari yang orang-orang Madinah ikut senang-senang. Ternyata yang pertama hari rayanya Nairuz, yang kedua hari raya Mahrojan. Apa itu hari raya Nairuz? Hari rayanya orang-orang Majusi. Apa itu Mahrojan? Ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan hari rayanya orang Yahudi, sebagian mengatakan hari rayanya orang-orang Romawi.
Saat itu sahabat yang sudah ada di Madinah, mereka ikut-ikutan. Mereka senang-senang di hari rayanya orang Majusi, yaitu Nairus, dan hari rayanya orang Yahudi dan Romawi, yaitu Mahrajan. Makanya kemudian Rasulullah bersabda, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang jauh lebih baik untuk kalian, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitr. Subhanallah. Anda baca penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau jelasin hadis ini, kata Ibnu Hajar, wastunbita minhu karahatul farahi fi a'yadil musyrikin wa tashabbuh bihim. Hadis ini menunjukkan terlarangnya bersenang-senang di hari rayanya orang kafir dan menyerupai kebiasaan mereka. Bersenang-senang saja di hari rayanya orang kafir musyrik kita sudah dilarang, apalagi ikut-ikutan. Bersenang-senang saja itu sudah dilarang, kata Ibnu Hajar. Ini hadisnya jelas. Sahabat yang ada di Madinah itu kan mereka sudah muslim, mereka ikut senang-senang di hari rayanya orang kafir. Rasulullah tegur dengan mengatakan, sesungguhnya Allah menggantikan dua hari raya yang kalian biasa rayakan di masa kalian jahiliyah dengan dua hari raya yang jauh lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Maka tidak perlu kita rayakan atau kita bersenang-senang di hari rayanya orang-orang kafir musyrik. Kan ini yang menyedihkan itu, ya. Nggak tahu kalau di lingkungan antum nggak ada mungkin ya. Tahun baru Masehi nggak ada petasan di sini ya. Nggak ada yang main petasan, nggak ada yang tiup trompet, ya. Nggak ada yang bunyikan lonceng, main musik ya. Kayaknya kalau sekitar sini nggak ada ya. Kalau ya. Kita aman kalau malam tahun baru Masehi, ya. Oh, masih kembang api juga. Ya. Nah ini ilmu. Kok masyarakat kita belum bisa ya melepaskan tradisi kebiasaannya orang-orang kafir musyrik. Walaupun cuma nyalain kembang api gitu. Itu kan tradisinya orang Majusi yang mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka, yaitu api. Maka nggak perlu kaum muslimin mengikuti tradisinya orang-orang kafir. Ya, malam tahun baru Masehi yang menyedihkan orang hari rayanya orang kafir, tapi kok yang memeriahkannya kaum muslimin. Kan itu yang kita sedihkan. Hari rayanya orang kafir, tapi yang memeriahkannya kaum muslimin. Padahal kata Ibnu Hajar, bersenang-senang saja di hari rayanya orang kafir itu sudah terlarang, apalagi ikut-ikutan memeriahkan, mengagungkan perayaan mereka. Itu lebih besar lagi dosanya. Ya, kan Rasulullah ancam juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Para ulama merinci penjelasan hadis ini. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari kaum tersebut. Ada dua perinciannya. Yang pertama, barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum, dia ikuti perayaan kaum tersebut
dia ikuti kebiasaan dan tradisi kaum tersebut, dan dia membenarkan atau mendukung kebiasaan dan tradisi kaum tersebut, maka dia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Kalau ada orang ikut-ikutan perayaannya orang-orang kafir, ikut-ikutan tradisi dan kebiasaannya orang kafir, dia benarkan lagi tradisi itu. Oh, tradisi kayak gini mana apa-apa, bagus mana. Ya, dia benarkan itu, ulama sepakat, dia kufur, keluar dari agama Islam. Ya, ini yang dimaksud makna hadis ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rincian yang kedua, kalau dia ikut-ikutan tradisi dan kebiasaannya orang kafir, tapi dia cuma ikut-ikutan saja tanpa membenarkan tradisi tersebut, maka dia tidak dihukumi kafir, tapi dia jatuh ke dalam dosa besar. Nah, ini rinciannya dua ya. Kalau dia ikut-ikutan tradisi hari rayanya orang kafir dan dia benarkan, ulama sepakat dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak membenarkan itu dan tidak mendukung itu, cuma ikut-ikutan saja, maka dia jatuh dalam dosa besar. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ancaman orang-orang yang suka ikut-ikutan. Apakah itu tradisi, perayaan, hari raya, kebiasaannya orang kafir, mereka diancam dengan hadis ini. Maka nggak perlu kita ikut merayakan tahun baru Masehi, ikut merayakan hari Valentine, ikut merayakan apa lagi, hari raya Imlek, ikut merayakan Halloween, hari hantu internasional, ya, hari hantu kok dirayain ya. Itu kan perayaannya siapa? Orang-orang kafir. Termasuk itu, nggak perlu kita rayakan ulang tahun, ya. Kan masih banyak nih kaum muslimin merayakan hari ulang tahun, ya. Nggak ada dalam tradisi Islam. Cari dalilnya itu. Abu Bakar merayakan ulang tahun, cari dalilnya, nggak akan ketemu. Ya, Umar bin Khattab merayakan ulang tahun, ya, Utsman bin Affan merayakan ulang tahun, nggak akan ada. Padahal kita punya kaidah kan, dalam akidah Ahlus Sunnah mengatakan wa amma Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Ibnu Katsir, ya, fi kulli fi'lin wa qawlin, setiap perbuatan dan perkataan lam yathbut an sahabat, yang tidak pernah dilakukan para sahabat, maka kita tidak melakukannya. Kalau sahabat tidak melakukan, itu berarti bukan perkara baik. Soalnya kaidah ini anak bulan-bulan, laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau amalan itu baik, pasti para sahabat lebih dulu melakukannya, karena para sahabat orang yang tidak pernah meninggalkan kebaikan sedikit pun. Maka sudah jelas sih, ulang tahun itu nggak ada tradisinya dalam agama Islam. Maka nggak perlu lagi kita rayakan yang namanya ulang tahun. Harusnya direnungi itu. Umur kita bertambah, tapi kok dosanya makin banyak, amalnya makin berkurang, semakin jauh dari Allah. Harusnya kan itu yang kita muhasabah, bukan malah tepuk tangan nyupirin. Ya, ini gimana orang muslim ngikutin tradisinya orang kafir? Ya, yang mereka justru bertambah umur, bertambah senang. Kalau kita bertambah umur, belum tentu senang, karena bisa jadi, oh saya nambah umur tapi makin banyak dosa. Ya, nambah umur semakin kurang ibadahnya. Harusnya kan itu yang dievaluasi, bukan malah makin senang, umurnya tambah tapi semakin jauh dari Allah. Ya, nah ini berkaitan dengan
kita menyelisihi orang kafir termasuk dalam hari raya dan kebiasaan mereka. Anda mau tanya, ada tidak tasyabbuh kepada orang kafir yang dibolehkan? Ada nggak menyerupai orang kafir yang dibolehkan? Nah, tadi kan kita bahas dalam hal akidah, ibadah, muamalah, penampilan, tradisi hari raya. Anda mau tanya sekarang, ada tidak menyerupai orang kafir yang dibolehkan? Hah? Ada dalam hal apa? Hah? Silaturahmi, muamalah. Contohnya silaturahmi. Emang silaturahmi tradisinya orang kafir? Ada beberapa poin gitu yang dijelaskan oleh ulama. Ada beberapa perkara yang kita boleh untuk menyerupai atau mengikuti kebiasaan yang orang kafir, diantaranya dalam hal ilmu pengetahuan dan persenjataan. Kita boleh ya mengikuti mereka, sebagaimana Rasulullah pada saat perang Ahzab, perang Khandaq, Rasulullah menggunakan strateginya siapa? Orang Persia. Karena usulan membuat parit itu dari siapa? Salman Al-Farisi. Dia mengatakan kepada Rasulullah, dulu kami orang-orang Persia, kalau dalam keadaan diserang dan dalam keadaan genting, kami buat parit. Ya. Dan itu diusulkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menerima usulan tersebut. Akhirnya sahabat membuat parit ketika perang Khandaq. Itu boleh, ya. Maka kita boleh untuk belajar apa? Menembak, ya. Supaya nanti kalau perang lawan orang kafir, kita nggak pakai kayu saja, ya. Kita aja masih pakai kayu, orang kafirnya pakai tembakan, ya kalah. Ya, makanya boleh kita mengikuti dalam hal ilmu pengetahuan dan persenjataan. Yang kedua itu, kita dibolehkan mengikuti orang kafir dalam masalah pola-pola kehidupan, pola-pola yang itu mendatangkan kesehatan, pola-pola hidup yang bisa mendatangkan kesehatan. Ya, wallahu a'lam ini benar atau tidak. Katanya orang Yahudi, kalau mereka kedatangan tamu, yang pertama kali mereka suguhkan kepada tamu tersebut itu buah-buahan. Ya kayak antum kan, tamu datang langsung gorengan. Ya. Orang Yahudi katanya, kalau ada tamu datang, yang mereka suguhkan pertama buah-buahan untuk melancarkan apa? Pencernaan. Ya. Boleh kita ikuti? Boleh, karena itu masuk dalam pola hidup sehat kan? Ya. Dengan memakan buah-buahan terlebih dahulu. Ya. Maka yang seperti ini nggak apa-apa ya, kita ikuti. Ya. Dalam hal itu memang bisa membawa pola hidup yang sehat. Ya. Kemudian itu ya, termasuk kita dilarang menyerupai orang musyrik juga mengikuti person tertentu dari orang kafir. Nah ini banyak ini remaja-remaja kita. Kita sebagai orang tua tanggung jawab nih. Kalau ada anaknya yang ikutin personnya orang kafir, artinya individunya orang kafir itu diikutin sama dia. Misalnya apa? Orang itu ngikutin gaya rambutnya berjauhi, atau gaya rambutnya Balotelli itu. Gimana sih? Gitu ya. Diikutin. Ya. Remaja-remaja kita kan banyak yang gitu. Ya. Atau juga memakai nama-nama orang kafir yang itu memang khusus
namanya orang kafir. Seperti dikasih nama Petrus, ya, atau George. Nah ini nggak boleh. Atau juga kaum perempuan ini, kaum wanita, nah lihat sekarang banyak mengikuti gayanya, ya, wanita-wanita yang ada di film-film drakor itu. Rambutnya dikasih apa tuh? Dipilangin, ya. Itu kan sama aja mengikuti siapa? Orang kafir dan ciri khasnya mereka. Yang ini yang harus kita ingatkan, mengikuti individu mereka haram hukumnya dan masuk ke dalam kategori tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ini di antara contoh-contoh bagaimana kita dilarang untuk menyerupai, mengikuti tradisi kebiasaan orang-orang kafir. Yang terakhir itu, ya, Anda ingin sampaikan, orang-orang yang senantiasa mengikuti, mengekor, menyerupai orang-orang kafir, maka mereka sama dengan kehilangan al-wala wal-bara. Kalau orang sudah kehilangan al-wala wal-bara, mereka tidak akan merasakan manisnya keimanan. Kapan kita merasakan manisnya iman? Ketika kita punya prinsip al-wala wal-bara. Loyalitas kita hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah, dan kita berlepas diri dari segala ritual-ritual kesyirikan, dari segala tradisi dan kebiasaannya orang-orang kafir musyrik, dan kita berlepas diri dari orang-orang kafir musyrik. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Wahai Muhammad, engkau gak akan dapati mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir justru saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Artinya gak mungkin kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dia ikut-ikutan ritualnya orang kafir, dia ikut-ikutan tradisi dan kebiasaannya orang kafir. Dia justru berkasih sayang dengan orang kafir musyrik. Itu kata Allah, tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir justru mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Ini namanya al-wala wal-bara. Loyalitas kita hanya kepada Allah dan Rasulullah, dan kita berlepas diri sudah dari orang kafir musyrik, dan kita tidak berkasih sayang apalagi mengikuti tradisi dan kebiasaan mereka. Ya. Nah ini pembahasan kita pada malam hari ini, meneladani kehidupan Rasulullah, berarti kita harus menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Gak boleh ada satupun dari dalam hal akidah, ibadah, penampilan kita yang itu justru menyerupai orang-orang kafir musyrik. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi yang disebutkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang pakaian. Saya orang yang pakaian sesuai. Pakaian sesuai. Sebagian orang yang seperti itu mereka memakai hadis. Allah tidak menginginkan orang yang menggunakan pakaian dikatakan sombong. Ini sudah dari mana? Ini
artinya orang mereka itu sombongnya juga ya, jazakallah ya, pertanyaan yang bermanfaatnya berkaitan dengan hadis tadi. Sesungguhnya Allah tidak mau melihat seorang hamba pada hari kiamat nanti karena dia di dunia pernah menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki karena dia dalam keadaan sombong. Ya, memang masalah isbal ini, ulama memang beda pendapat apakah hukumnya haram atau hukumnya makruh. Ya, memang ini masalah ikhtilaf di antara ulama. Ya, walaupun memang pendapat yang lebih kuat hukumnya haram, tapi kita tidak pungkiri pendapat sebagian ulama yang mereka menghukumnya makruh. Ya, adapun penjelasan, ya, Allah tidak mau menatap ya orang tersebut ketika dia julurkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Dijelaskan lagi dalam hadis yang lain. Ya, ternyata hadis yang lain mengatakan ma min asfalil ka'baini minan nar, bahwasannya segala pakaian yang dia berada di bawah mata kaki maka dia akan masuk ke dalam neraka. Mereka yang mengatakan bahwa orang yang itu terlarang isbal hanyalah karena sombong, yang itu mereka berdalil dengan hadis ini, ya, yang mengatakan hadis ini mengkhususkan hadis yang tadi. Ya. Tapi ternyata kita dapati banyak hadis-hadis yang justru menjelaskan Rasulullah pun pernah menegur Abu Bakar As-Siddiq yang beliau sempat menjulurkan pakaiannya sampai ke melebihi mata kaki. Kalau kita jelaskan hadis ini, memang Abu Bakar kayaknya ada nggak sifat kesombongan dalam dirinya? Nggak ada. Tapi kenapa Rasulullah suruh angkat pakaiannya itu sampai ke atas mata kakinya? Karena makna hadis ini mutlak sudah bahwasannya orang yang menjulurkan pakaian, baik dia dalam keadaan sombong atau tidak, tetap dia diharamkan. Ya, tapi tetap ya, ada memang sebagian ulama yang memaknai itu dalam keadaan sombong. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang mana? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi kepada bahwa tadi mengenai tentang masalah akidah. Yang pertama tentang masalah ibadah, yang ketiga masalah amalan, dan yang terakhir masalah penampilan. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang masalah suatu amalan. Yang pertama tadi disebutkan bahwa tentang menyembelih rambut yang sudah berubah. Nah, di sini tadi ada dalil mengatakan bahwa jangan kau semir karena ubah nanti akan berkaya nanti di hari kiamat. Itu penjelasan seperti itu. Nah, ini saya tanyakan tentang masalah perbedaan antara warna dan tadi masalah menyembelih hitam. Di sini apa sebabnya tidak boleh menyembelih rambut dengan warna hitam? Tapi yang saya ketahui masih banyak yang menyembelih dengan selain warna hitam. Seperti contoh di Arab Saudi juga masih banyak yang menyembelih dengan warna selain hitam, yaitu warna merah. Nah, itu masalah menyembelih rambut. Yang pertanyaan yang kedua tentang masalah amalan. Tentang masalah tadi disebutkan bahwa boleh kita meniru orang Yahudi atau Nasrani dengan seperti contoh tentang masalah ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, banyak seperti contoh orang kaum kafir yang memiliki tentang masalah dengan ilmu pengetahuan mereka. Kenapa Allah memberikan hidayah kepada mereka
hidayah. Dan pertanyaan kedua tentang masalah muamalah. Dan yang kedua tentang mengenai masalah asal ibadah. Nah, tadi mengenai masalah ibadah disebutkan bahwa tentang mengenai masalah azan. Dengan masalah azan ini, di sini saya tanyakan kenapa orang-orang sufi masih menggunakan azan yang pertama, contoh jam 3 untuk membangunkan orang-orang yang asal itu. Jadi saya masih mendengar dan masih merasakan suasana mereka atau di daerah Batu. Seperti itu. Yang ditanyakan seperti itu, apakah ada dalil yang mengatakan seperti itu ya, bahwa azan itu yang pertama ada atau enggak? Mohon dijelaskan, terima kasih. Ya, jazakallah khairan. 3 ya. Saya jawab pertanyaan yang ketiga dulu. Apakah memang disyariatkan azan 2 kali? Disyariatkan, khusus azan untuk waktu subuh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang Rasulullah yang disampaikan di situ bahwasannya azan yang pertama itu azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Makanya kalau kalian mendengar azan yang Bilal, maka teruskan makan kalian. Tapi kalau kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, maka nggak boleh untuk makan lagi. Dan itu khusus untuk waktu subuh. Jadi memang ada jeda sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum masuk waktu subuh ada azan yang pertama. Ya, dan di situ azan yang Bilal karena Bilal antang untuk membangunkan mereka persiapan sholat subuh. Adapun azan yang kedua pas masuk waktu subuh baru azannya Abdullah bin Maktum. Ya. Dan di Saudi di Mekah Madinah itu diamalkan. Ya, antum yang pernah haji atau umroh pasti tahu ada azan pertama sekitar setengah 4 kalau subuhnya jam 4, azan kedua ya jam 4 pas masuk waktu subuh. Ya, maka ini disyariatkan memang khusus waktu subuh. Ya, begitu juga berkaitan dengan azan Jumat. Azan Jumat yang pertama itu sebelum masuk waktu sholat Jumat zuhur. Adapun azan yang kedua ketika masuk waktu sholat Jumat. Tapi yang aneh kalau di negara kita dua-duanya azan pas masuk waktunya. Padahal yang disyariatkan sebelum masuk waktunya. Ya, untuk mengingatkan ini hari Jumat, bersegera ke masjid. Baru azan yang kedua ketika masuk waktu sholat Jumatnya. Nah, jadi hadis yang berkaitan dengan dua masalah ini sholat kedua. Ya, antum azan di sini subuh sekali aja. Jadi, Hah? 2 kali gitu. Karena disampaikan maksudnya kalau azan pertama azan membangunkan. Ya. Ada hadis Bukhari Muslim yang pun baca kitab Umdatul Ahkam ya, menjelaskan tentang azan 2 kali di zaman Rasul. Ya. Yang kedua tadi ya berkaitan dengan kita mengikuti orang-orang kafir dalam hal berlomba-lomba dalam meneliti ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya orang kafir itu kan luar biasa mereka dalam hal riset meneliti. Nah, orang Islam ini kurang dalam hal riset. Kita kalah jauh dengan orang-orang kafir tersebut. Makanya tadi orang-orang kafir mereka melakukan riset itu memang tujuannya untuk cari kebenaran. Dan kalau orang itu betul-betul tulus yang dia cari adalah kebenaran, Allah berikan hidayah kepadanya. Ya, maka ada orang yang mungkin dia ingin mencari kebenaran tentang sesuatu dan ternyata dia dapatkan itu ada di dalam Al-Quran. Ya,
Karena Al-Quran ini kitab segala ilmu pengetahuan kita. Semua masalah ada solusinya di dalam Al-Quran. Percaya nggak? Semua masalah ada solusinya di dalam Al-Quran. Percaya nggak? Ada seorang ulama mengatakan itu di depan jemaahnya. Al-Quran solusi dari segala masalah kehidupan. Tiba-tiba ada yang protes. Kata orang itu, wahai Syekh, engkau tadi katakan Al-Quran solusi atau jawaban dari segala masalah kehidupan. Saya ingin tanya, bagaimana cara membuat roti? Surah apa, ayat berapa yang menjelaskan tentang penjelasan itu? Gimana aku jawabnya? Akhirnya kata Syekh itu, tunggu sebentar. Dia telepon tukang roti. Ya, dia tanya bagaimana cara buat roti itu. Dijelaskan sama tukang roti. Setelah Syekh tutup telepon, dia kasih tahu, nih cara buat roti itu kayak gini. Kata orang itu, loh katanya ada dari Al-Qurannya. Oh iya, dari Al-Qurannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah kepada orang yang punya ilmunya bila engkau tidak mengetahui tentang sesuatu. Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Kalau kita nggak tahu satu ilmu, ya kita tanya kepada ahlinya. Jadi itu yang dimaksud Al-Quran jawaban dari segala ilmu kehidupan. Ya. Yang pertama menjadi nyemir rambut ya. Menyemir rambut kan memang boleh lagi kalau dia memiliki uban, bahkan bukan boleh, dianjurkan dalam rangka menyelisihi orang kafir musyrik. Yang tidak diperbolehkan warna hitam saja. Selain warna hitam boleh. Ya, jadi yang dilarang hanya warna hitam saja. Selain warna hitam boleh. Walaupun ulama beda pendapat apakah ini boleh laki dan perempuan atau ini khusus laki-laki saja. Ini yang ulama masih beda pendapat. Ya, bagian ulama mengatakan menyemir uban tadi dengan warna selain hitam itu khusus bagi laki-laki saja. Ya. Adapun sebagian ulama tetap menyatakan secara umum baik laki dan wanita dia boleh semir ubannya dengan selain warna hitam. Jadi antum nggak perlu aneh kalau ada orang Saudi nyemir warna merah, warna pirang gitu ya, karena memang diperbolehkan, yang penting bukan warna hitam saja. Dalam rangka tadi menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu ta'ala a'lam. Oh ya, silakan. Terima kasih Pak. Ini memberikan karena ini menanyakan kapan terjadinya Nabi Muhammad diperdagangkannya oleh Anda sendiri. Kronologisnya bagaimana? Terus yang kedua, mukjizat apa yang dimiliki oleh Rasulullah pada zaman apa? Terima kasih. Apa yang kedua, Pak? Mukjizat apa saja yang dimiliki oleh Rasulullah dan pada zaman apa? Zaman apa? Iya. Jazakallah, panjang ini ceritanya.
Ya. Yang pertama, Rasulullah dibelah dadanya, ya. Riwayatnya memang diperselisihkan oleh para ulama, tapi mayoritas ulama mensahihkan riwayat Rasulullah pernah dibelah dadanya saat beliau dititipkan ke salah seorang pengasuh yang namanya Halimatus Sa'diyah. Rasulullah sedang bermain bersama anaknya Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba didatangi dengan sosok seseorang yang Rasulullah diambil kemudian dibelah dadanya. Dan di situ dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati beliau dan diganti dengan sesuatu yang bersih. Itu kisaran umur Wallahu a'lam, ini kisaran 4-5 tahun ya, atau 5 atau 6 tahun ya. Rasulullah mengalami dibelah dadanya tersebut ya. Itu kisah singkat. Yang kedua, mukjizat Rasulullah banyak ya. Selain Al-Quran Al-Karim, Rasulullah juga memiliki mukjizat bisa menjadikan makanan itu menjadi banyak. Suatu hari kan Rasulullah diundang oleh seorang sahabat. Ternyata Rasulullah bawa sahabatnya. Padahal maksud sahabat ini yang diundang Rasulullah saja. Tapi Rasulullah begitu, selalu ajak sahabatnya. Nggak tahunya makanannya cuma satu. Tapi ketika Rasulullah memegang makanan tersebut, tiba-tiba bisa cukup untuk semua sahabatnya. Itu juga riwayatnya sahih. Begitu juga Rasulullah pernah keluar air dari jari-jari beliau. Ya. Begitu juga Rasulullah memiliki mukjizat diantaranya bisa mendengar apa itu? Batang kurma ya, yang dijadikan sebagai mimbar awalnya oleh Rasulullah. Rasulullah bisa mendengar batang kurma itu menangis ya. Ketika Rasulullah dibuatkan mimbar oleh sahabat, yang akhirnya batang kurma itu nggak dijadikan lagi sandaran oleh Rasulullah ya. Nah, banyak itu mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, tapi pembahasannya terlalu panjang. Nanti kalau memang ada waktu kita bahas satu persatu secara rinci tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup riwayat kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.